Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Fajriah Nur Afriyanti, SPKJ, dosen program studi ilmu keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan contoh pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial yang merupakan mata kuliah wajib baik pada program studi ilmu keperawatan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diselenggarakan melalui pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara luring. Materi yang dipelajari meliputi konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan ansietas, mencakup pengertian, tingkat dan jenis ansietas, psikodinamika, faktor predisposisi dan presipitasi, serta tanda gejala. Mahasiswa juga mempelajari tinjauan anatomi dan fisiologi otak, serta sistem syaraf. Kemudian mengaplikasikan proses asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, analisis data, penyusunan pohon masalah, menetapkan prioritas diagnosis, penyusunan rencana asuhan, implementasi, evaluasi, hingga analisis kasus pasien dengan ansietas. Fokus pembelajaran adalah membekali mahasiswa agar mampu memahami dan menerapkan konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan ansietas secara efektif, sistematis, dan berbasis bukti. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan sesuai dengan kode etik dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan maupun implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menerapkan nilai-nilai akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada ranah kognitif, mahasiswa diharapkan mencapai level C4, yaitu mampu menganalisis proses asuhan keperawatan pada pasien dengan ansietas. Pada ranah afektif, mahasiswa mencapai level A4, yaitu mampu mengelola asuhan keperawatan pasien dengan ansietas secara profesional. Pada ranah psikomotor, yaitu mencapai level P4, mahasiswa mampu menerapkan proses asuhan keperawatan, merencanakan masalah klinis, mengembangkan media pembelajaran yang relevan, serta menguasai konsep operasional penggunaan media dalam proses pembelajaran. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK meliputi 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ansietas, meliputi psikodinamika, tingkat ansietas, faktor predisposisi, dan faktor presipitasi. 2. Mahasiswa mampu menerapkan proses asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, analisis data, penyusunan pohon masalah, penerapan prioritas diagnosis, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. 3. Mahasiswa mampu menganalisis kasus pasien dengan ansietas. 4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan proses asuhan keperawatan pada pasien dengan ansietas secara komprehensif. Bahan kajian dalam mata kuliah ini mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, meliputi anatomi, fisiologi otak, serta sistem syaraf, konsep ansietas, proses asuhan keperawatan pada pasien ansietas, serta strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik. Penilaian pada mata kuliah ini menggunakan metode PBL, yaitu pembelajaran berbasis masalah, dan berupa aktivitas partisipasi mahasiswa sebanyak 100%, case method 20%, diskusi kelompok dan analisis artikel ilmiah 10%, role play 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Referensi yang digunakan berupa buku ajar, e-book, dan jurnal ilmiah terbaru yang merupakan hasil luaran penelitian mengenai pengembangan konsep dan intervensi keperawatan pada kasus psikososial. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada pasien ansietas yang dilaksanakan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman, hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa diterjemahkan. Oke, doa selesai, kita mulai ya. Yuk kita evaluasi dulu. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran CPMK berapa? 10. Oke, apa itu CPMK 10? Oke, jadi CPMK 10 asuhan keperawatan dengan pasien sehat. Kalau sekarang kita akan membahas CPMK berapa? 11. Apa itu yang CPMK 11? Sudah baca ya RPS-nya. Oke, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pasien dengan ansietas. Oke, selanjutnya ya. Oke. Baik. Asuhan keperawatan ansietas. Oke, selanjutnya apa sih tujuan kita untuk pembelajaran saat ini? 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ansietas, definisi, tanda gejala, ya, dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah menguraikan langkah-langkah proses asuhan keperawatan. Proses nanti mahasiswa mampu melakukan pengkajian pasien dengan ansietas. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan atau membuat diagnosis keperawatan ansietas. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan kepada pasien ansietas. Yang keempat adalah melakukan tindakan keperawatan kepada pasien dan serta mengevaluasi kemampuan pasien dan keluarga dengan ansietas, ya, dan mendokumentasikan asuhan keperawatan. Dan yang terakhir adalah mempraktikkan simulasi komunikasi asuhan keperawatan ansietas. Nah, ini ya adalah kompetensi yang harus teman-teman dan mahasiswa capai. Oke, selanjutnya, nah kita selalu evaluasi ya teman-teman. Untuk di keperawatan jiwa, fungsi organ utama yang harus kita ketahui adalah bagian otak. Ya, nanti baca lagi ya materi-materi CPMK sebelumnya tentang anatomi fisiologi. Ya, khususnya nanti yang sudah terlewat adalah mata kuliah medical bedah ya. Kemarin kita CPMK di awal kita sudah membahas tugas kelompok tentang fungsi dan fungsi bentuk dan fungsi otak ya. Nanti dibaca kembali. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang ansietas? Perasaannya asing, gelisah, apa? Frustasi, terus bingung, cemas, gelisah, gitu ya. Oke, betul ya yang teman-teman rasakan itu. Berdasarkan Stuart 2016, yang terbaru adalah 2018, kata Stuart, cemas itu atau ansietas adalah perasaan tidak khas disebabkan oleh dugaan akan bahaya. Jadi perasaan tidak khas ya, masing-masing individu itu akan merasakan yang berbeda, tetapi intinya dia tentang ansietas ya. Kalau sedangkan Wilkinson mengatakan ansietas adalah keresahan dan perasaan tidak nyaman. Biasanya sumbernya tidak spesifik. Jadi campur-campur tuh sumber ansietasnya. Ya, berdasarkan Wilkinson. Oke, selanjutnya. Apa sih tanda gejala ansietas? Data subjektif yang dikatakan pasien. DS atau data subjektif, pasien mengatakan khawatir, cemas, was-was, dan takut akan kondisi yang dialami. Ya, itu DS-nya. Oke, apa data objektifnya atau DO? Ya, nanti DO ada terlihat dari fisik,
emosi, kognitif, perilaku. Ya, ini contohnya selanjutnya, contoh DO. Ya, nanti pasien akan menampilkan pikiran atau kognitifnya berupa apa? Konsentrasinya kurang. Ya, apalagi nanti bisa juga blocking. Ya, banyak bertanya. Ya, penilaiannya selalu salah. Ya, selanjutnya untuk emosi, mudah tersinggung pasiennya. Ya, itu kalau pasien ansietas tuh. Terus ada tegang, takut, tidak sabar, dan gelisah. Ya, selanjutnya ada tanda gejala objektifnya dari fisik, nafsu makan menurun. Nih kalau teman-teman sedang frustasi, ya, oke, apa saja tuh tanda gejala fisik yang muncul? Nggak mau makan, apalagi sulit tidur, sakit kepala, sakit lambung, ya. Nah itu tanda objektif fisik. Oke, selanjutnya adalah tanda objektif perilaku atau tingkah laku. Pasien akan menunjukkan gejala gelisah, tremor. Ya, teman-teman tahu tremor ya, gerakan involunteer, ya, di luar kendali individu. Lalu nanti bicaranya cepat, gugup, dan kurang koordinasi. Oke ya. Oke. Selanjutnya untuk sosial. Nah, ini dia sosial. Ya, nanti ada data objektif sosial, pasien cenderung tidak ingin dijenguk. Ya. Lalu apalagi aktivitasnya menurun. Kalau di rumah sakit ada kegiatan, gitu ya, contoh kegiatan dengan pasien yang lain. Berarti kalau pasien sedang ansietas dia nggak mau ikut, ya, tidak mau ikut bersosialisasi atau mengikuti kegiatan bersama. Ya, selanjutnya adalah menunjukkan sikap bermusuhan. Ya, menunjukkan tuh bisa bermusuhan kepada pasien, dia menunjukkan itu ya, dan kepada orang lain. Oke ya, selanjutnya, nah ini rentang respon ansietas. Ada rentang dari adaptif sampai dengan maladaptif. Kalau rentang respon adaptif dia yang baik, kalau maladaptif yang buruk. Ya, nah untuk rentang respon ansietas nanti adaptif, ada antisipasi sampai dengan ringan. Ya, kalau dia sudah maladaptif berarti sudah di tingkat sedang, berat sampai dengan panik. Ya, oke, selanjutnya tingkat ansietas di sini ada ringan, sedang, berat, dan panik. Ya, kalau ringan tadi yang sudah diketahui ya tanda gejala. Ringan itu nanti muncul saat masalah sehari-hari. Ya, ini masalah sehari-hari teman-teman sebagai mahasiswa, contohnya apa tuh? Tugasnya banyak, apalagi bergadang, betul kan? Pola hidupnya jadi berubah ya. Betul lagi. Apa? Jadwal makan, pola makan berubah. Ya, jadi itu salah satu permasalahan kita sehari-hari ya. Kalau dia sedang ansietasnya berarti pusat perhatiannya lebih selektif ya. Dia akan berpusat pada kondisi yang membuat dia frustasi saat ini. Ya. Contoh pasien ingin nanti malam mau operasi. Ya, jadi pasien hanya memikirkan operasinya saja. Ya, nanti mengabaikan makan, mengabaikan tidur, ya, mengabaikan apa lagi? Sosialisasi, ya. Jadi fokus operasi. Oke, kalau yang berat persepsinya sangat menyempit. Wah, jadi yang diabaikan semakin banyak. Fokusnya operasi semuanya juga diabaikan. Ya, waktunya diabaikan, tenaganya diabaikan, ya. Jadi semakin menyempit persepsinya. Kalau panik berarti ada kehilangan kendali diri, ya, kognitif dan perilaku uncontrol, tidak bisa dikontrol lagi, ya, oleh individu. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya, yuk, tadi kita sudah melakukan pengkajian, ya. Data subjektif, objektif sudah ada. Selanjutnya adalah penentuan diagnosis. Apa kira-kira? Jadi apa nih diagnosis keperawatannya?
ID-nya ya. ID-nya adalah D0080. Ya, oke, lanjut. Setelah melakukan diagnosis, kita melakukan tindakan perawatan ya. Nah, sudah ada nih tandanya, tanda gejala, sudah ada nih diagnosisnya. Selanjutnya kita menentukan tindakan. Apa tindakan keperawatan dengan pasien ansietas? Yang pertama adalah kita mengkaji atau mengidentifikasi penyebab, tanda gejala, upaya, respon, dan dampak dari ansietas. Ya. Oke, setelah itu yang kedua adalah lakukan intervensi, berikan tindakan. Ya, di sini ada Ibu berikan contoh 7. Ya, tindakannya. 1, apa? Distraksi. Ya, apa contoh distraksi? Membaca, menonton, mengaji, bersolawat. Apa lagi? Jalan-jalan, shopping, nonton YouTube. Nah, itu namanya distraksi ya teman-teman ya. Nanti ajarkan pasien, tapi distraksi yang positif. Oke, yang kedua adalah teknik nafas dalam. Ya, nanti dibaca lagi materi di medical bedahnya tentang nafas dalam. Ya, yang ketiga adalah mengerutkan dan mengendurkan otot. Ini seperti stretching atau relaksasi otot. Ya, jadi olahraga ringan. Ya. Lanjutnya yang keempat adalah teknik 5 jari dan yang keenam adalah keenam ya. Spiritual, afirmasi positif dan pemberian obat. Ini untuk pasien. Nanti untuk keluarga, teman-teman ajarkan latih keluarga cara yang sudah kita berikan kepada pasien. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Oke, yuk silakan. Ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan? Oke, silakan sebutkan namanya. Saya Fayaza, izin bertanya Ibu, bagaimana cara kita mengukur tingkat ansietas pada pasien? Terima kasih Ibu. Terima kasih Faiza. Nih Faiza tanya, Bu, bagaimana cara mengukur ansietas pada pasien? Ya, yuk siapa nih teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, siapa namanya yang keras sayang suaranya? Sinar gadis Bu. Oke, yuk silakan Sinar. Caranya bisa dengan mengobservasi dan mewawancarai pasien. Observasi dan wawancara pasien. Oke, betul. Ya Sinar ya, salah satu cara kita mengkaji ya, mengidentifikasi bagaimana cara menentukan ansietas tadi dengan wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah dengan instrumen. Kita buat instrumen ansietas. Ya, gitu sayangnya. Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Sudah cukup? Cukup ya. Oke, yuk selanjutnya coba. Di sini ada kasus, baca 1 menit. Oke, sudah dibaca? Oke, yuk. Ada pertanyaan nih, nanti tolong dijawab ya. Oke, pertanyaannya adalah 1. Apa faktor predisposisi dan faktor presipitasi? Oke, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Revana, izin menjawab Bu. Untuk predisposisi dari kasus ini itu pasien memiliki tumor paru, sedangkan yang presipitasinya itu pasien mengeluh batuk-batuk dan sesak nafas sejak 3 bulan yang lalu. Ada pendapat yang lain? Sama semua? Oke, ini ya. Dirawat karena kenapa? Diagnosis medis tumor paru, predisposisi. Ya,
Presipitasinya sesak batuk-batuk dan sesak nafas sejak 3 bulan yang lalu. Oke, betul ya. Pertanyaan yang kedua. Ya. Apa data subjektif dan data objektif? Oke. Perkenalkan, nama saya Carolina, izin menjawab Ibu. Untuk yang subjektifnya itu pasien mengatakan khawatir akan keadaan penyakitnya saat ini, terus takut penyakitnya tidak bisa sembuh. Yang ketiga, takut biaya pengobatan karena hanya supir angkot. Terus untuk yang data objektifnya, yang pertama pasien tampak gelisah, terus sering melamun dan selalu bertanya tentang penyakitnya dan ekspresi wajah yang tegang. Ada yang berbeda? Sama semua? Sama ya. Oke, data subjektif. Oke, betul tadi ya. Temannya mengatakan data subjektif, pasien mengatakan ya, khawatir akan keadaan penyakit saat ini. Satu, yang kedua, takut penyakitnya tidak sembuh. Ya, yang ketiga adalah takut biaya pengobatan. Oke, kalau data objektifnya DO, pasien tampak ya, tampak gelisah, sering melamun, apalagi sering bertanya tentang penyakitnya dan ekspresi wajah tegang. Oke, berarti sudah paham ya teman-teman ya. Oke, baik, plus dulu dong buat kita semua. Oke, baik, karena perkuliahan sudah selesai hari ini, jadi penutupnya adalah kita buat simpulan. Yuk, silakan perwakilan 2 mahasiswa di kelas kita ini buat sampaikan apa yang didapatkan perkuliahan hari ini. Yuk, silakan boleh maju ke depan kelas. 2 mahasiswa perwakilan. Oh, monggo. Satu lagi siapa? Silakan. Izin perkenalkan, nama saya Tiara Elia Fitri. Izin menyimpulkan bahwa kesimpulan CPMK asuhan keperawatan pasien dengan ansietas yaitu ansietas adalah perasaan tidak khas dan tidak nyaman disebabkan antisipasi terhadap bahaya. Selanjutnya tindakan keperawatan ansietas yaitu distraksi, tarik nafas dalam dan spiritual. Perkenalkan, nama saya Jihanis Ramadan. Untuk data subjektifnya itu pasien mengatakan bahwa dirinya takut, khawatir, dan cemas akan kondisi penyakitnya. Lalu untuk data objektifnya itu pasien tampak tegang wajahnya, lalu tampak gelisah dan sulit tidur. Ya. Oke, benar ya teman-teman, kesimpulan dari teman-temannya. Oke, tos dulu buat teman-teman. Silakan duduk semua. Oke, jadi penutupnya rencana tindak lanjut kita besok kita akan melanjutkan CPMK berapa? 12. Ya, kita CPMK 12, yaitu kita akan simulasi komunikasi terapeutik dengan pasien ansietas. Ya, nanti baca kembali materinya ya teman-teman. Kita ketemu lagi besok. Kita tutup saja dengan baca hamdalah dan berdoa.